Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Light on Techno. Nah, kali ini sesuai dengan judul, di sini gue mau mengkombinasikan antara kamera dari Canon yaitu 250D dan juga lensa Yongnuo 35mm f2. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau sedikit ngobrolin ya antara dua gear ini. Mungkin pertama 250D dulu ya. 250D ini adalah salah satu jajaran kamera terbaru di segmen DSLR ya dari Canon, dan juga punya range harga di harga 7-8 jutaan tergantung garansi dan juga toko di mana kalian beli. Terus juga menurut gue ini adalah kamera yang bisa dibilang kekinian karena punya fitur yang bisa dibilang cukup oke dan ya udah sangat mencukupi ya di tahun 2020. Nah, salah satu fitur yang gue suka adalah dari AF-nya yang udah punya teknologi dual pixel. Dan kita tahu dual pixelnya dari Canon ini ya bukan main-main, benar-benar cepat dan menurut gue sangat-sangat oke. Nah, mungkin next dari lensa Yongnuo sendiri ya. Nah, buat kalian juga pasti udah pada tahu lensa Yongnuo ini dikenal ya buat kalian yang pecinta foto atau video karena bisa dibilang ini adalah lensa third party paling murah dan bisa dibilang punya hasil yang cukup oke meskipun kita nggak bisa berekspektasi banyak dari lensa ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas di video kali ini. Di sini gue akan bahas dulu dari look dan juga tampilan ya. Menurut gue ketika 250D ini dipasangkan dengan lensa Yongnuo 35mm ini sebenarnya nggak ada masalah ya, karena ukuran lensa Yongnuo 35mm ini ya bisa dibilang ukuran standar lensa fix. Dan 250D ini adalah ukuran yang bisa dibilang kecil ya dari jajaran DSLR karena memang seri-seri 100, 200 itu adalah kamera-kamera DSLR dengan bodi kecil. Nah, menurut gue ini adalah salah satu kombinasi yang oke ya kalau dilihat dari tampilan karena biasanya itu kan kalau misalnya kita pakai lensa fix itu bodinya dari DSLR itu gede dan looknya menurut gue agak kurang-kurang gitu. Nah, tapi kalau dari look antara Yongnuo dan juga 250D menurut gue ini oke ya. Dan kalau misalnya kalian pasangin ini di gimbal juga kayaknya nggak akan kalian kesulitan buat kalibrasi karena biasanya kalau gimbal-gimbal itu kan, terutama gimbal di segmentasi yang 3-4 jutaan, kalau misalnya kita pasang lensa yang terlalu kecil atau lensa yang terlalu besar dan nggak proporsional sama bodinya itu bakalan susah dikalibrasi. Tapi menurut gua kalau kalian mengkombinasikan antara Yongnuo 35mm dan juga 250D, ketika kalian kalibrasi di gimbal itu nggak akan kesulitan ya, karena gue juga udah coba sendiri di Zhiyun dan juga di Moza Aircross. Nah, next gue akan bahas dari segi performa dan juga hasil. Oke, mungkin gue akan bahas dulu dari segi performa ya. Menurut gue performa dari 250D dan juga lensa Yongnuo 35mm awalnya gue nggak berekspektasi banyak, tapi ternyata ini bener-bener gokil banget, terutama dari fokusnya yang bener-bener cepat. Bahkan gue bisa setarakan fokus antara kombinasi ini yaitu Yongnuo dan juga 250D itu bisa setara dengan autofocus 6400 ketika gue pasangkan lensa Sony 50mm f1.8. Dan ini menurut gue bener-bener gokil parah. Nanti mungkin di akhir video gue akan ngeliatin ya gimana hasil performa fokus video dan juga hasil dari fotonya. Next mungkin juga gue akan bahas soal hasil ya. Hasilnya menurut gue juga cukup oke ya, meskipun ya nggak terlalu wah banget, detailnya juga nggak terlalu wah karena kita tahu lensa Yongnuo ini adalah lensa yang bisa dibilang ya oke tapi juga pas-pasan ya dari segi detail dan juga dari segi hasil. Tapi menurut gue udah sangat worth it. Di harga 1 jutaan kalian udah bisa dapat lensa dengan bokeh yang menurut gue cukup lumayan dan cukup keren lah ya. Dan untuk hasil sendiri nanti di akhir video kalian bisa lihat gimana performa dari videonya dan performa dari fotonya. Tapi menurut gue overall dari hasil itu sangat memuaskan ya, meskipun gue kurang suka bokeh dari lensa Yongnuo. Nah, mungkin gue akan langsung menyimpulkan gimana sih kombinasi lensa Yongnuo 35mm f2 dengan Canon 250D. Menurut gue ini adalah salah satu kombinasi yang menarik dan melebihi ekspektasi gue ya, terutama dari performa autofocusnya. Kita tahu kalau misalnya performa autofocus dari lensa Yongnuo sendiri itu punya performa yang bisa dibilang cukup lambat dan cukup buruk ya. Tapi ketika Yongnuo ini dipasangkan dengan 250D, performa fokusnya itu benar-benar cepat. Dan seperti yang udah gue bilang, performa fokusnya ini bahkan bisa menyamai dari performa fokus Sony A6400 ketika gue pasangkan dengan lensa Sony 50mm f1.8. Dan dari segi hasil sendiri, menurut gue ini udah oke dan hasil dari Yongnuo ini udah bersaing ya.
Ditambah dengan body kameranya yang udah punya prosesor yang terbaru yaitu Digic 8, udah pasti hasilnya sangat-sangat oke. Nah, menurut gue ini sangat cocok banget buat kalian para videographer ya, karena autofocus ini harus dimanfaatkan. Kalian bisa dapat autofocus yang benar-benar cepat banget dengan harga lensa 1 jutaan dan body 8 jutaan. Ya, total 9 jutaan lah ya, kalian udah punya performa fokus yang cepet banget dan hasil yang sangat-sangat oke. Jadi gua saranin kalau misalnya kalian mau beli DSLR dan lensa, kalian nggak perlu beli yang mahal-mahal, kalian cukup beli lensa Yongnuo 35mm dan juga body Canon EOS 250D. Nah, mungkin sekian video dari gua. Jangan lupa di akhir video gua bakal memperlihatkan ke kalian gimana hasil foto dan video, juga performa fokus antara lensa Yongnuo 35mm f2 dengan Canon 250D. Dan pastikan kalian nonton dengan resolusi Full HD.